Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nanitasari akan menjelaskan materi tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama, pengertian laporan teks hasil observasi, yang kedua, ciri atau karakteristik laporan hasil observasi, yang ketiga, struktur kalimat teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang suatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan langsung. Ciri atau karakteristik teks laporan hasil observasi. Setiap teks memiliki ciri yang membedakan dari teks-teks lainnya. Teks narasi memiliki ciri berbentuk cerita, memiliki alur, adanya konflik, latar, dan sebagainya. Begitu pula dengan teks deskripsi yang memiliki ciri diantaranya menggambarkan atau melukiskan sesuatu, melibatkan kesan indera, dan sebagainya. Berikut ini adalah akan mengetahui ciri teks laporan hasil observasi melalui pengamatan teks di bawah ini. Burung gereja memiliki panjang 10-15 cm, bentangnya lebar sampai 21 cm, berat sekitar 20 gram, mempunyai warna dominan coklat dan sedikit warna hitam putih pada masing-masing pipinya. Tidak ada warna yang lebih kusam daripada warna dewasa. Teks di atas merupakan contoh laporan hasil observasi karena teks tersebut mengungkapkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Dengan teks tersebut, pembaca memperoleh sejumlah pengetahuan atau wawasan, bukan hasil imajinasi. Perhatikan teks berikut ini. Sekitar 200 pelajar SMA, SMK, dan sederajat berkumpul di depan kantor PDAEM Bandung, Jalan Badik Siga, Minggu 12 bulan 8. Setelah melakukan beberapa persiapan, kelompok pelajar ini melakukan pawai melewati Taman Cikapayang, menelusuri Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Bandung Indah Plaza. Karakteristik lainnya dari suatu laporan adalah dipenuhinya teks itu dengan fakta. Perhatikan paragraf pertama pada teks di atas. Setiap kalimat adalah paragraf tersebut berupa fakta. Sekitar 200 pelajar SMA, SMK, dan sederajat berkumpul di depan kantor PDAM Bandung, Jalan Badak Siga, Minggu 12 bulan 8. Itu adalah fakta. Ciri berikutnya dari teks laporan hasil observasi adalah bersifat objektif. Artinya, hasil observasi yang harus dijadikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya di lapangan, tanpa dipengaruhi pandangan atau pendapat pribadi. Objek observasi dapat bermacam-macam, bisa berupa hewan, tumbuhan, benda, tempat, kegiatan, peristiwa, makan atau minuman, dan lain-lain. Berikut ini contoh laporan hasil observasi yang berjudul lidah buaya. Lidah buaya mempunyai nama latin Aloe barbadensis Melisher atau aloe vera. Lidah buaya menjadi satu dari 10 tipe tanaman terlaris yang ada di dunia serta memiliki potensi untuk bisa dikembangkan menjadi tanaman obat sekaligus bahan baku industri. Lidah buaya ini bisa hidup di tempat dengan suhu yang panas atau bisa ditanam dalam pot maupun perkarangan rumah yang dijadikan sebagai tanaman hias. Struktur laporan hasil observasi. Setiap jenis teks memiliki struktur yang membangunnya. Begitu juga dengan teks laporan hasil observasi. Adapun sebagai suatu teks pada umumnya, terlepas terbentuknya berupa makalah ataupun artikel populer, struktur laporan hasil observasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut, seperti definisi umum, deskripsi perbagian, dan deskripsi kegunaan atau manfaat. 1. Pertanyaan umum atau klasifikasi. Bagian ini berisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan. Hal umum tentang kondisi objek yang akan dikaji. Kondisi ini dimaksudkan adalah bentuk, sifat, dan informasi tambahan lainnya. Biasanya pernyataan umum dimulai dengan penjelasan definisi dari objek penelitian. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal-hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, kebiasaan, dan lain-lain. Pada bagian ini juga dijelaskan secara detail deskripsi objek berdasarkan kelompoknya. Yang ketiga, deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini menjelaskan manfaat atau objek diobservasi, baik manusia maupun bagian alam secara umum. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.